Ya teman, salam jumpa lagi. Nah kali ini saya mau review raket yang kemarin-kemarin tuh udah pernah viral ya ini raketnya. Dan banyak juga teman-teman suruh saya review ini raketnya. Ya sebelumnya saya minta maaf juga, mungkin baru kali ini saya bisa sempet review raketnya ini ya. Tapi ada untungnya juga nih teman, ternyata saya review sekarang, ternyata stok raket ini sekarang sudah saya lihat juga ternyata udah cukup lumayan adalah untuk stoknya ya. Soalnya kalau yang dulu-dulu pada waktu keluar nih, banyak yang review itu stoknya susah dicari raketnya gitu ya. Yang saya review aja sekarang raketnya. Nih raketnya ini nih temen nih. Ini raketnya dari brand Li-Ning, tipenya AX4 Cannon. Nah seperti ini raketnya, tuh warnanya hitam ya. Seperti ini nama variasinya, ada merah, ada putih gitu. Nah ini raketnya ya temen nih, ada beratnya tuh ada 3 macam, ada yang 6U, ringan banget ya, 5U sama yang 4U. Kebetulan yang saya review ini yang beratnya yang di 4U gitu ya. Nah ini harga raketnya saat ini berkisar antara 600 ribuan ke atas gitu raketnya. Batangannya ya, mulai dari 600 ribuan ke atas. Nah kita review aja nih raketnya. Nah ini raketnya, model framenya ini ya, lebar framenya ini standar temen ya, jadi tidak oversize dan tidak compact. Compact itu maksudnya model framenya lebih kecil gitu. Terus model ketebalan ininya nih, ketebalan ininya ini dia slim ya, slimnya standar, nggak tebel gitu, standar aja gitu ya. Nah ini terus tampak dari depannya ya, dari depannya ini modelnya ini Aerobox teman-teman nih, muter sini terus sampai sini, itu Aerobox, maksudnya boxnya tuh tidak terlalu kotak sekali gitu ya. Tapi ini dia ininya, batangan ininya nih dia tidak terlalu besar, cukup kecil juga nih ya, cukup kecil nih model ininya, jadi nggak terlalu besar gitu. Mungkin tujuannya buat ada main speed juga bisa cepet gitu ya, untuk model dari tampak dari samping depan sininya ya. Nah untuk kehalusan catnya ini saya akui memang Li-Ning ini dari dulu sih udah nggak usah diragukan ya. Li-Ning tuh kalau bikin raket itu cat-catnya rapi dan halus, bagus ini modelnya gitu ya. Rapi gitu bikinannya, dan ini variasinya yang saya lihat ini juga variasinya meskipun simple tapi termasuk yang menurut saya sih cukup modern juga ya, jadi saya suka juga ini variasinya ya. Terus ada tulisan AX4 Cannon-nya juga agak ngejreng merahnya, agak campur-campur ke pink, jadi langsung kelihatan tuh ini tipenya AX4 gitu ya, ini untuk model variasinya. Nah terus saya ngebahas ininya ya, senarnya nih ya, senarnya saya pakai dari Li-Ning AP64 yang turbo, AP64 yang turbo ya. Ini saya pakai tarikan mainnya di 27, crossnya di 29 lbs. Ini senarnya harganya ekonomis tapi lumayan bagus juga teman-teman, bisa coba juga ya. Ini ketebalannya di 0,64 mm gitu ya. Nah ini jumlah grometnya kalau Li-Ning biasa di 72 gromet, rata-rata Li-Ning di 72 gromet ya, seperti itu teman ya. Nah ini ada tulisannya, saya bacain aja. Ada tulisannya AX4 Cannon, terus ada tulisan Sonic Boom System, dan tulisan High Carbon. Nah ini mungkin ada tulisan Sonic Boom System tuh raket power tapi ada speednya kayaknya nih ya, kayaknya nanti ntar saya jelasin deh setelah saya coba di lapangan ya. Ya kira itu ya teman ya, ini bagian framenya. Nah kita turun lagi ke bagian T-nya. Bagian T-nya nanti saya kasih lihat gambarnya, ada logo Li-Ning warnanya putih. Nah kita turun lagi ke bagian shaftnya. Bagian shaftnya ada tulisan AX4 Cannon, terus ada variasi-variasi aja gitu ya. Terus ada logo Li-Ning, terus ada tulisan power. Nah ini ada tulisan juga flexible shaft, dan ada tulisan juga 70 mm. Tulisannya juga ada STD modulus ya. Pokoknya intinya ini pakai bahannya yang yang high carbon ya, high carbon ya, cukup bagus juga gitu ya. Dan ini juga framenya tadi senarnya juga cukup garing ya di raket ini gitu ya. Ya kira-kira itu ya temennya, ini untuk bagian shaftnya. Nah kita turun lagi ke bagian ini ya, konnya ya, konnya seperti ini. Nah ini konnya juga bagus nih, model baru temen nih, kelihatan nggak ya? Nah seperti ini ada yang ini nih, ini ada ini bersusun nih. Nah ini modelnya model kayak gini, model-model baru seperti ini ya. Ini ada lengkungan supaya shaftnya tuh mainnya lebih enak nih, ada lengkungan legok di sini ya. Nah seperti ini. Nah ini di bagian konnya ini ada tulisannya 4U G5, terus maximum tensionnya di 32 lbs. Nah gripnya ini berarti dia G5 ya ketebalannya. Nah ini untuk ukuran gripnya dia tidak terlalu panjang banget sih ya. Ya tapi nggak pendek banget ya, ya segitulah kira-kira, ya nggak panjang tapi nggak pendek banget juga ya. Nah seperti ini ukuran gripnya. Terus bagian end cap-nya seperti ini temen nih. Nah end cap-nya, nah ini model baru seperti ini. Saya lihat juga raket-raket Li-Ning yang kelas atas juga
ternyata pakai model end cap-nya mirip-mirip sama juga gitu ya. Mungkin yang model-model baru sekarang ini pakai ya emang dari sananya seperti ini modelnya sekarang ya, warnanya ya seperti itu. Nah ini raketnya saya dapat realnya temen nih, saya timbang kosongannya ya, dapatnya di 83 gram, balance point-nya dapat di 300 mm. Terus ini panjangnya saya ukur dapatnya di 676 mm. Jadi ini raket termasuk raket yang long ya, termasuk raket yang long. Terus ini fleksibelnya, nah maksudnya shaftnya ya, shaftnya kan speknya kan fleksibel. Kalau yang saya rasakan ini ya fleksibel ke medium fleksibel, tapi nanti saya jelasin ya setelah saya pakai apakah rasanya sama seperti speknya gitu ya. Ya kayak itu ya. Nah, karena itu ya teman ya yang saya bisa bagikan ya informasinya, speknya Li-Ning X4 Canon ya. Nanti saya ada sedikit coba raket ini di lapangan. Ya teman, ini saya mau coba raket dari brand Li-Ning ya, yang X4 Canon nih. Nah, seperti ini raketnya. Nah, ini saya pakai senarnya dari brand Li-Ning juga, yang tipenya Acu Power atau AP64 Turbo ya. Ini tarikannya mainnya di 27, crossnya di 29 lbs. Nah, kita lihat ya gimana hasil raketnya. Ya teman, setelah saya coba raket ini di lapangan, jadi saya mulai dari pukulan lob dulu ya. Kalau pukulan lob yang saya rasakan pertama nih teman nih, raket ini feel-nya itu ada sedikit kaget saya, kok agak beda ya nih raket ya. Karena nih raket kan speknya head heavy banget. Tapi giliran saya pakai buat mukul, nggak terlalu kayak rasa pakai raket head heavy gitu loh. Pertama saya agak kaget gitu ya, nih raket kok agak gimana gitu ya. Tapi buat mukul enak gitu, buat mukul dapat, untuk lob nggak ada masalah gitu ya. Jadi raketnya ini nggak geter, terasa cukup solid ya, cukup solid, cukup mantep juga dan cukup stabil gitu. Cuma nggak terlalu terasa raket head heavy gitu ya. Terus flagnya, nah ini flagnya juga, ini saya rasakan nggak terlalu raket kayak merasa raket fleksibel, enggak. Jadi kayak pakai raket medium ini flagnya gitu ya. Jadi tuh teman-teman saya mau bilang juga nih, jangan terlalu mikir tuh kalau raket fleksibel itu jadi dipukul itu jadi bener-bener susah gitu. Nggak begitu teman. Sebenarnya sih itu tergantung tangannya kita, langsung kita ngejas aja sendiri. Kalau emang raketnya enak, nggak ada masalah raket fleksibel juga. Gitu ya, jadi ini sedikit masukan dari saya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin raket fleksibel. Yang penting teman buat mukul langsung dapat enak, nggak makan tenaga, tapi powernya keluar. Buat main kontrol juga enak. Buat gebuk-gebuk, main keras, main halus juga dapat gitu ya. Jadi
flat, nggak usah terlalu ini, temen coba aja raketnya gitu ya. Jangan nggak usah terlalu, wah mesti yang stiff. Padahal tangannya juga belum tentu terlalu kuat gitu ya. Udah kuat, stiff malah jadi nggak enak gitu ya. Jadi balik lagi ya ke raketnya ya. Jadi ini raketnya buat lob-lob saya kasih nilai di 8,5. Jadi raketnya enak. Cuma memang raket ini perlu berapa kali penyesuaian dulu ya. Kalau tangannya saya itu udah penyesuaian, giran udah dapet, kok raket ini enak ya gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk lagi ke pukulan drive. Nah, pukul drive. Nah, ini raketnya saya juga kaget, temen. Ini raket kok raket speknya power. Tapi kak ini ada teknologi yang dibilang Sonic itu kali ya. Kok main drive enak banget nih. Jadi karakternya nih raketnya ada speednya nih. Buat main drive gitu cepet gitu. Buat main ini jadi karakternya raketnya nih drive serang ini mantep banget teman. Jadi karakternya emang ini karakter agresif ini raketnya gitu ya. Jadi buat main drive juga nih bagus kalau menurut saya. Jadi biarpun raket power tapi buat main speed juga mantep ini raketnya. Jadi saya kasih nilai di 8,5 ya. Nah, kita masuk lagi ke pukulan smash. Nah, ini untuk pukulan smash. Ini buat mukul smash juga mantep teman-teman, powerful. Cuma memang ini raket tidak terlalu kayak raket head heavy gitu ya. Pertama ada sedikit kok ada gimana gitu ya, agak sedikit penyesuaian gitu. Tapi semakin dipakai ini raketnya makin enak teman. Saya bilang, oh ini raket makin enak gitu ya dipakai. Sama ya anak saya pakai juga, kok makin lama makin enak nih raketnya gitu. Emang benar nih raketnya seperti itu. Pertama penyesuaian kayak rada-rada gimana gitu ya, aneh-aneh sedikit tasnya, tapi kira dipakai kok enak gitu. Mainnya untuk raket yang tipenya nih tipe yang gancang nih buat main power gitu ya, cepet cuma cus gitu. Powerful nih raketnya buat ngemes gitu ya. Jadi untuk karakter memang cocok untuk main karakter agresif. Jadi ini raket untuk buat smash saya kasih nilai ini 9 ya. Ini 9 tapi feel-nya seperti feel bukan raket heavy tapi kenceng gitu ya. Ini raketnya seperti itu ya. Jadi saya kasih nilai 9 untuk smash ya. Nah, kita masuk lagi ke pukulan defense. Defense ini juga nggak ada masalah ya. Ini raketnya kan justru karena dia nggak tahu terasa head heavy. Untuk defense tuh nggak ada masalah. Jadi defense kenceng, mau defense placing juga ini tetap juga enak raketnya dan bagus juga. Jadi untuk defense saya kasih nilai di 8,5 juga. Nah, terus masuk lagi ke pukulan kontrol, placing ya, netting gitu ya, penempatan bola. Jadi ini yang saya rasakan ini juga nggak ada masalah, enak juga untuk main ya main pokoknya main agak nyetel bola gitu ya. Ini nggak ada masalah. Jadi saya kasih nilai juga di 8,5 gitu ya. Jadi ini raket temen ya, untuk teman-teman pemula sampai ke advance, sampai ke mungkin ya ke pro juga nggak apa-apa ya. Tapi ini cocok banget untuk teman-teman pemula dan intermediate nih. Ini boleh pakai nih raketnya. Ya terserah teman mau pilih lebih enteng ya, yang 5U juga nggak masalah sih ya. Cuma kalau menurut saya sih 4U ini udah pas sih sebenarnya ya. Soalnya nggak terlalu kelihatan kayak terasa seperti raket yang head heavy banget gitu ya. Kalau heavy banget kan buat nyemes enak, tapi kalau buat defense sama itu agak sedikit keteteran gitu, karena terlalu berat kepala banget gitu ya. Jadi seperti itu temen, ini raketnya enak kok. Makin dicoba makin enak. Nggak tahu ya kalau saya rasanya makin dicoba makin enak. Nah ini teman mungkin suka nanya, ini ntar sama TCZ gimana ya, sama 3D kaliber gimana ya. Nah ini semuanya bagus teman-teman. Ini punya feel-nya masing-masing, punya kelebihan, pokoknya ada feel-nya masing-masing. Semuanya enak temen. Jadi saya nggak bisa ngomong ya, karena tangan orang tuh berbeda-beda. Ada yang bilang lebih enak ini buat smash, ada yang bilang TCZ lebih enak, ada yang bilang 3D kaliber lebih enak. Itu semua balik lagi ke tangan temen masing-masing. Tapi saya mau bilang tiga-tiganya ini raketnya enak temen, mantep raketnya. Kan karakternya ini buat karakter main serang. Jadi karakternya ini sebenarnya kalau menurut saya ini raketnya nih raket power tapi ada speednya. Jadi ya speed dan power juga ini raketnya. Gitu ya. Ya kira-kira seperti itu teman ya yang saya bisa bagikan infonya buat teman-teman ya mengenai raket Li-Ning Axpor Cannon ini ya. Semoga infonya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam mencari raket-raket ya. Supaya teman tidak bingung lagi. Masalahnya teman pasti bilang, om saya jadi tambah bingung nih. Ya udah gitu aja teman ya. Bila merasa ini bermanfaat infonya, nanti tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Salam sehat dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.